Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama saya tidak mengganggu teman-teman ya. Maksudnya mengganggu teman-teman yang masih terjerumus dalam lingkaran syaitan, yang mana itu memperparah hypnic jerk ya. Sorry saya belum mandi karena ya belum mandi, jadi mau mandi tapi agak males gitu ya. Mudah-mudahan habis ini saya mandi, jadi masih acak-acakan karena saya merasa ini penting untuk segera buat videonya terkait 5 konspirasi ya yang sering disebarkan para penderita hypnic jerk ya di medsos, baik di Facebook, di YouTube atau di mana-mana. Ya ada 5 konspirasi. Sebenarnya bukan konspirasi, diartikan konspirasi bukan seperti itu gitu kan. Definisi konspirasi kan beda. Oke, tapi apapun itu sebutannya, tapi 5 hal ini yang paling banget sering disebarkan, dan ini menyebabkan teman-teman itu semakin parah hypnic jerknya ya. Kenapa? Karena kita semakin worry gitu ya, semakin semakin gak enak gitu. Pertama apa? Hypnic jerk itu penyakit langka. Ini dari mana sumbernya gitu kan? Ini ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena waktu saya gabung grup hypnic jerk itu, hypnic jerk itu berapa sih jumlah penderitanya? Ada yang bilang oh cuma 25.000 sedunia, ada yang bilang 100.000 sedunia gitu kan, ada yang bilang oh cuma 2.000 karena sejumlah anggota grup ini. Nah kayak mana gitu ya kan, apa benar segitu ya? Padahal kalau dibaca surveinya, lihat aja di googling, 70% orang pernah mengalami hypnic jerk, dan 10% orang di dunia ini mengalami hypnic jerk secara frekuen. Ya lihat aja kalau nggak percaya. Lalu bilang saya nggak percaya, itu berbeda. Ya silahkan ya kalau mau percaya dengan ucapan tersebut. Oke, kemudian yang kedua, hypnic jerk itu fatal insomnia, multiple sclerosis, encephalitis, spinal myoclonus, atau penyakit-penyakit parah lainnya. Itu yang sering disebarkan, ya kan? Oh mungkin saya kena encephalitis ini, atau yang kedua oh mungkin saya kena fatal insomnia, FFI, SFI, atau apa itu, ya. Padahal nggak ada itu PET scan-nya, bukti-buktinya itu nggak ada, ya. Itu cuman mengada-ngada. Dan akhirnya ini ke kesimpulan ketiga, apa itu? Dokter nggak tahu kan penyakit ini. Ya kayak mana pula dokter nggak tahu kan penyakit ini, ya. Dokter itu untuk menjadi spesialis itu perlu belajar bertahun-tahun. Lalu kita simpulkan dokter nggak tahu penyakit ini. Lalu kita lebih percaya siapa? Percaya YouTuber, percaya orang yang ngomong-ngomong di medsos gitu kan, percaya orang yang nggak tahu siapa gitu di forum-forum gitu kan. Nah, sehingga apa yang menimbulkan keempat, gara-gara kita udah yakin oh penyakit ini langka, penyakit ini penyakit fatal insomnia, encephalitis, atau apapun yang parah-parah itu, dan dokter nggak tahu, akhirnya apa, kita masuk ke dalam ranah putus asa. Yang keempat, kita masuk ke dalam anxiety loop, anxiety sleep cycle, sehingga kita tiap hari ini terkena namanya sleep anxiety ya. Ketika kita mau tidur, apa yang terjadi? Kita itu mikirin oh kayak gimana nih saya mau tidur ini gitu kan, saya mau tidur ini, kepikiran ini hypnic jerk nggak nanti ya. Dan ketika hypnic jerk, wah aku ini terkena penyakit langka di dunia, nggak ada lagi yang bisa menyembuhkan, dokter aja nggak tahu gitu kan, ini fatal insomnia, ini kayaknya ini aku kena encephalitis atau apapun itu. Dan tambah parah dengan yang kelima, hypnic jerk nggak akan bisa sembuh. Itu disebarin. Jadi 5 konspirasi ini ya, entah disebarin oleh siapa, saya nggak tahu yang ngomongnya ini benar atau enggak, tapi memang itu yang sering disebar di forum-forum, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube ya, atau di forum-forum apa kalau kita cari hypnic jerk gitu. Tapi kalau kita lihat di situs-situs kedokteran, Mayo Clinic kayak Healthline, atau Indonesia apa itu Halodoc atau Halo Dokter, ya mereka ya begitu kan, oh mungkin ini karena kebanyakan kafein, karena anxiety, dan ini common ya. Lalu kita lebih percaya orang-orang yang nggak tahu siapa itu. Saya dulu pernah masuk kayak begitu masalahnya, masuk dalam sebuah forum yang mana membuat putus asa hari demi harinya, bukan nambah sembuh malah tambah runyem gitu ya. Jadi saran saya apa, ya udah berdoa sama Allah, serahkan, dan jangan percaya ya, jangan percaya kayak gitu-gitu. Hidup itu nggak langka, itu common, banyak orang mengalami itu ya. Cuma mereka mungkin nggak cerita, mungkin mereka nggak masuk dalam ranah anxiety-nya, sehingga nggak ngelup gitu loh. Ngelup itu artinya nggak tiap hari begitu ya. Ya tiap hari begitu tuh kadang-kadang masuk dalam anxiety-nya, sehingga sleep anxiety naik,
ke sleep anxiety naik pas mau tidur, itu kebaca oleh otak kita bahwa ente itu mau tidur gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita ini jadi kebalik gitu loh, jadi ngejerek lagi. Maka udahlah, kita stop aja siklus itu, serahkan pada Allah. Kalau hypnic kambuh kayak mana, ya sudah, berdoa pada Allah. Kalau perlu benzo, sebenarnya benzonya itu untuk menenangkan kita, sehingga kita nggak mikirin hypnic jerk, ya kan. Kita dikasih aplazolam atau dikasih clonazepam oleh dokter itu kan supaya apa? Supaya menenangkan kita gitu ya. Sebenarnya anxiety-nya itu yang buat parah. Kenapa kita anxiety? Ya karena kita baca-baca forum, dibilang penyakit langka, ini fatal insomnia, kagak bisa sembuh. Ya tiap hari begitu bacanya. Kayak mana mau sembuh? Ya kan, makanya dari sini saya bilang, ya, saya sudah berkali-kali bilang, tinggalkan forum-forum gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti Anda nanti itu kepikiran, saya menjadi orang ateis, menjadi orang agnostik, menjadi orang kafir, dan juga menjadi orang yang membunuh diri. Itulah, lihatlah kalau nggak percaya. Rata-rata orang yang masuk forum itu akhirnya apa? Lebih baik saya sakit cancer, lebih baik saya bunuh diri dibandingkan kena hypnagogic. Ya, itulah kenapa, karena kita terlalu anxiety. Ya, dan lalu kita ikuti penderita hypnagogic yang katanya bunuh diri. Lalu orang bunuh diri kita ikuti. Kayak mana pula? Ikuti Nabi Ayub alaihissalam, Nabi kita yang mulia. Betul? Nah, gitu ya. Maka memang kadang-kadang saya suka begitu ya. Karena apa? Karena ini bahaya ya, khususnya bagi muslim. Sayang sekali iman kita digadaikan menjadi ateis, nggak sembuh pula hypnagogicnya. Ya, tidur nggak bisa, beriman aja nggak. Kalau mati dalam keadaan kafir, itu masuk neraka kekal abadi selamanya. Ya, hati-hati. Barakallahu fikum.